Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah malam ini ya kita mulai lagi yaitu kitab Miftahus Sudur dan kitab Bidayatus Salikin. Kebetulan di masjid yang keempat yaitu kewajiban menyebut sanad thariqah. Kata Kanjeng Nabi, ada dari Nabi, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Kata Kanjeng Nabi, la'anallahu dilaknat oleh Allah man intasaba ila ghairi abihi, barang siapa yang berketurunan tidak dari ayahnya. Di sini dalam masalah kewajiban menyebut sanad thariqah itu masuk dalam kategori ghairul mu'tabar. Jadi ulah asal ngaku-ngaku. Contoh misalkan si Andre nggak jawab apapun tapi ngaku-ngaku wae mah Aceh gitu. Kita dilaknat tuh. Apalagi dalam sanad thariqah, sanad keilmuan. Contoh, misalkan saya ngaji Fathul Mu'in, kan diberi silsilah dalam bilang selesai ngaji, biasa kan diberi silsilah. Misalkan saya ngaji, misalkan nggak bawa usul, pisau bagus juga udah isohemi kan, terus misalkan. Nah itu ngaranna sanad atau silsilah. Ayat bertanggung jawab. Orang kos pikiran betul kalimatnya hanya la ilaha illallah, tapi sanadna sampai ka kanjeng Rasul, bahkan sampai malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Lamun bukan sanad karena naon? Al musnid. Ngabogaan bisa disebut sanad, bisa disebut silsilah, bisa juga disebut nasu. Kalimat nama ecer la ilaha illallah doang, tapi nyampe daripada zikir loba nu sejen tapi itu nyampe Kanjeng Rasul kumaha. Maka di thariqah mah aya disebut mu'tabar. Ieu bateuna saya urut. Tadi saya kan ya begitunya. Ya, asisten Ustaz pakai. Ya, makanya ada yang disebut mu'tabar. Nah, di Indonesia sendiri ada ketua Jami'atul Thariqah Al-Mu'tabar, disingkatna Jatman. Jadi ketua Jatman ayeuna eta Abah Haji Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Tanya. Kuari di Indonesia sekarang yang di Indonesia itu, kalau menurut Habib Lutfi itu masuk dalam kategori mu'tabar dan ghair mu'tabarnya yang menentukan Habib, karena dia yang mengetahui menghubungkan ilmu nasab. Contoh misalkan dia, saya nantinya apa? Utusan usaha kaluna. Namun kanya mau dibuka punya ini begitu. Ternyata ahli. Jadi apalagi untuk masalah begini, kata Allah kan fasalu ada ahla untuk data.
sudah sekarang. Kalimat nama ente, jangankan kita yang sudah dewasa, burung pun kalau dilatih juga bisa. Cuma kalimat la ilaha illallah kumaha. Aing kita matari lu la ilaha illallah mata bareng kamaman. Kurang mah teu meunang. La-nya ke mana, ilahnya ke mana, hanya ke mana, illallahnya ke ada sasarannya, ada 7. Satu ke situ. Kedua, kita ada yang mengijazahkannya. Jadi disesuaikan dengan guru-guru terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu. Jadi kesabaran. Karena ayat di hadis Imam Qala ailul kalam la ilaha illallah dakhalat jannah. Jadi kan itu bahasanya. Ayat ini ngomong bae miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anu aya makna, anu aya tujuan. Apa sih tujuannya kita berpikir la ilaha illallah? Yaitu menghilangkan ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, ketergantungan orang. Contoh, saya tergantung berkah ketua majelis karena Agus itu mesti kalau masih la ilaha orang mah tergantung kudu kan la pertama eta la nahi, nu kadua eta la nafi. Nganiadakeun meleungitkeun useude illallah kecuali ka Allah nisbat kabeh sebenarnya ka. Lamun dihikam makna la ilaha illallah itu seperti itu. Menghilangkan ketergantungan orang, menghilangkan jengger orang, menghilangkan segalanya kecuali ka eta makna la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ialah anu disebut Kanjeng Nabi sering disebut-sebut tadi. Kalau ucap Kanjeng Nabi bahasa kieu nujaddidu imanakum. Kanjeng Nabi anyarkeun perbaharui oleh kamu sekalian. Iman kamu sekalian harus diperbaharui, kudu dianyarkeun. Cak sahabat, kaifa nujaddidu ya Rasulullah? Kumaha carana, bagaimana caranya untuk memperbaharui iman kita? Kata Kanjeng Rasul, bikathrati qauli la ilaha illallah. Jadi lain sembarangan la ilaha illallah. Burung manuk beo gampang gitu. La ilaha. Oh di orang kata cara la ilaha illallahnya dalilna faida qawaitu shalah fadzkur. Kalau kurang selesai laksanakan sholat ya Allah, fadzkurullah maka dikirlah aneh. Kata dalil awal kata. Makanya setiap sholat langsung 165 kali. Akhir sibuk aing pergi ke aspek perjalanan berupaya keperluan cukup hanya 3 kali. Ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut sampai ke zikir khafi. Nah, nanti malam ada waktu baru kita ngomong. Ya. Baru di qadar. Makanya enaknya kalau zikir berjamaah itu enaknya zikir berjamaah kelipatannya kapan? Contoh orang zikir kan biasa 165. 10-an kayak tadi. Terus berapa? Dan 1.605. Itu hebatnya berjamaah ya bos. Ayolah tegang beri harapan. Sabar.
Jadi ini udah masuk bab keempat, itu kewajiban menyebut sanad thariqah. Makanya kalau memang sudah hafal zikir hariannya, zikir khatamannya, nah kita hafalkan sanadnya, silsilahnya. Mulai dari Aba Syamsul Sohibul Wafatajul Arifin, naik ke Syahullah Warabbil Muhammad, naik lagi ke Syekh Tolha kali Sabu Cirebon, Syekh Tolha langsung dari Syekh Ahmad Khatib Syahsas, terus saya ke atas sampai ke Sultan Aulia Gausil Azam Kutubil Alamina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, naik lagi ke Syekh Sa'id, naik lagi ke Syekh Asyidri, naik lagi ke Syekh Sirri Sakhawati, ke Junaidi Al-Baghdadi, naik lagi ke Syekh Sirri Sakhawati, naik lagi ke Ma'ruf Al-Qaraqi, naik lagi ke Syekh Musa Al-Qadim, Syekh Ali Al-Ridha, Syekh Musa Al-Qadim, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ahmad Bakir, Syekh Ali Zaid Al-Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, Kanjeng Nabi Muhammad dulu hafal. Kamu cak imam ulah ngaku-ngaku turunan aing turunan anu, tapi tak hafal, bodong ngaranna. Bohong sebutannya. Lah sih ngaku-ngaku doang, apa gitu kan sebutannya. Makanya di sini kata Nabi dilaknat oleh Allah ya barang siapa yang berketurunan tidak dari ayat nyebut-nyebut ngaran orang, nah itu tuh apalagi dalam thariqah ya, salah satunya kita harus bisa menghafal ya ulah-ulah sama Allah, itu makna daripada la ilaha illallah, menghilangkan ketergantungan ya, menghilangkan hal-hal yang lain, nisbatkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Di sini Syekh Sa'rani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyahnya, jadi kata Syekh Sa'rani, telah sepakat ulama-ulama thariqah tentang wajibnya mengambil seorang manusia menjadi syekh. Ya, di kitab Anwarul Qudsiyah mereka wajib kurang nyokot syekh. Nyokot karena sebutan guru ruhani, guru mursyid. Hukum fardu ain. Kurang kan kadang-kadang mikirnya cuma syariat doang. Tapi guru ruhani kurang. Malah kita wajib. Cak Syahroni ya, baca kurang ya. Di kitab Anwarul Qudsiyah wajib hukum. Kadang-kadang kita mempunyai sifat takabur, ria, ujub, sum'ah. Tersadar kan? Padahal itu penyakit itu penyakit batin, penyakit kronis. Yang harus dibasmi, diobati, bukan hanya penyakit zahir saja. Ada penyakit atel, gegeran di obat. Bukan penyakit kolesterol, gegeran di obat kali-kali. Ya kan? Tapi bukan giliran punya penyakit batin, cuek, baik, masa bodoh, baik, bahkan kadang-kadang itu tidak terasa. Karena manusia itu rata-rata merasa benar. Nah, fungsi zikir di sini yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan batin orang, membersihkan ruh orang, jiwa kita bersihkan melalui metode zikir. Kata Allah,
fazkuruni azkurkum. Lamun maneh inget ka aing inget ka maneh. Jadi kita bangun komunikasi kontinu terus menerus. Alatnya ada. Yaitu zikir yang telah ditalkinkan yang kedua, yaitu zikir khafi. Zikir khafi kata Allah, qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dalam keadaan apapun silahkan kamu berzikir. Di dalam WC sekalipun. Ketutumpakan di pemajikan. Lalu lepaskan khafi orang. Karena zikir khafi. Karena dia tidak terkena waktu dan tempat. Itulah perbedaan. Dan tidak ada yang tahu, jangankan manusia, jin, malaikat pun tidak. Jadi yang tahu hanya Allah dan kita saja. Makanya hidupkan. Ini di dalam fikih Surya ayat tidak boleh dizaharkan. Kalau dizaharkan seperti wanita dalam keadaan haid, ya, seperti wanita dalam keadaan haid. Tapi dalam thariqah yang lain kadang-kadang boleh dizaharkan. Tapi kalau kita tidak boleh dizaharkan, karena itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Kalau sampai bocor melalui mulut, berarti harus ditambah lah ucapan tema. Gimana caranya kalau kita bocor seperti ini? Tajah dulu. Talqin ulang, talqin kembali. Karena geus bocor. Lain ditambah kasih lain. Bodon ditambah kasih lain. Maruf. Oh si marufnya. Lain maruf. Kuna orang kusung-kusung. Nah di dia kurang air banyak-banyak cara metode. Berdoa pun seperti itu, zikir pun seperti itu, harus bersungguh-sungguh. Kata Allah, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil istijabah. Contoh, jadi pada waktu zaman dahulu di daerah Irak pernah ada musim penyakit, tidak pernah hujan bertahun-tahun. Akhirnya sang raja mengumpulkan semua manusia yang di Irak untuk melakukan sholat sunnah istisqa. Jadi itu dikumpulkan berbagai macam orang, yang orang tukang judi, tukang mabok, yang cewek-cewek yang begitu, semua dikumpulkan untuk melakukan, untuk berdoa, minta sholat, minta hujan dalam rangka melaksanakan sholat sunnah istisqa. Setelah dilaksanakan semua, akhirnya turun hujan. Hujanan turun. Ada lagi yang bicara, coba kalau memang kita mohon kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah istisqa. Orang-orang yang sudah arif billah atau orang-orang yang baiklah, ulama-ulama saja, jangan sembarang semua diikutkan dalam sholat sunnah istisqa. Akhirnya si raja mengikuti ucapan orang tersebut. Dikumpulkanlah ulama-ulama satu seorang Irak dan haritanya Baghdad. Setelah dikumpulkan semua ulama-ulama tersebut, akhirnya mereka berdoa tetap baik, turun. Setelah itu bertanya lagi, ada katanya orang yang mustajab doa, salah satu, hanya dia tinggal satu orang. Siapa namanya? Syekh Abdullah. Akhirnya dipanggil Syekh Abdullah. Ditanya oleh raja, keinginan-keinginan seperti ini. Akhirnya Syekh Abdullah menyetujui. Nah, orang-orang hebat itu
kos itu. Lobana nyebut dino jalan. Karena berlian pun sama. Kalau berlian kita taruh di depan rumah, ya hilang kan. Pakai perebutan. Manusia pun seperti itu. Kalau sudah manusia yang diinginkan oleh Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, satu, dia akan diberikan faham, khususnya faham agama. Yang kedua, orang tersebut akan selalu gampang, akan selalu mau dalam hal introspeksi. Fakihuddin mah gampang, paham dalam agama, asal kalau aja gampang. Tapi kalau yang introspeksi susahnya minta ampun. Pasti itu penyakit orang-orang yang sudah alim, yang sudah merasa pintar, ngaji, pintar, iya itu, pasti nganggap remeh kepada orang lain. Dan kadang-kadang kedepannya malah menjadikan dia lalai kepada Allah karena ngerasa aing lebih pintar, sombongnya keluar. Ya. Nah, setelah Syekh Abdullah dipanggil oleh raja, akhirnya Syekh Abdullah hanya melakukan doa. Doanya, ya Allah, apakah benar Engkau sudah tidak bisa menurunkan hujan? Kedua, apakah Engkau tidak kasihan melihat hamba-hamba-Mu yang kelaparan dan kesusahan? Enggak sesakit itu, langsung turun hujan. Karena doanya jelas, pasti. Itu tadi yang aling-aling kurang kan lobana maaf. Doa-doa kurang kan lobana doa seremonial. Sumut doa hayang kadenge supaya bagus kan gitu ya. Hayang diangkut batu, anak gagah itu anak gagah hebat. Padahal mereka itu. Nah, ini rahasia ini. Doa yang asli makanya kita pada waktu tawajuh tahan nafas tawajuh, kita zikir hobi, kencangkan zikir hobi kita, mintakan sesuatu kepada Allah. Itulah doa yang murni, doa yang paling hebat, yang diiringi oleh Ismul A'dham, Ismul Zat, sambil diminta keinginan kita. Nah itu melalui sumut perlombaan yang serangan, apalagi itu orang banyak. Bukan dipasang-pasang ngomong lagi. Diciri-ciri kalau membuat acara-acara isi gosok. Ya Allah. Itu macam seremonial. Cangkang doang terus dari itu. Asli mari pentak. Apalagi orang manggil semoga ismuzat, semoga zikir khofi. Tinggal kori musuh-musuh benar-benar. Jeung loba teu introspeksi, muhasabah lah dalam bahasa agama orang kadang muhasabah. Kita kembali ya. Cak Syekh Syaroni, kata Syekh Syaroni, jadi telah sepakat ulama-ulama thariqah tentang wajibnya mengambil seorang manusia menjadi syekhnya. Maksudnya yang memberi petunjuk kepadanya mengenal usaha, menghilangkan sifat-sifat yang mencegah dia dekat kepada Allah dengan melalui hatinya agar sah sholatnya. Jadi perkara ini termasuk dalam pokok aturan hukum. Ya. Jadi sesuatu yang tidak sempurna wajib melainkan dengan dia. Maka sesuatu itu wajib hukumnya. Jadi sesuatu perkara yang tidak ragu-ragu bahwa mengobati penyakit batin itu wajib. Sebagaimana yang tersebut keterangannya dalam banyak hadis, dan Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kata Allah, orang-orang yang kafir itu dalam hatinya ada penyakit. Allah menambah-nambah punya penyakit itu lagi, dan bagi mereka disediakan azab yang maha pedih karena kedustaan. Jadi dosa di sini juga bukan masalah ini aja. Bahkan yang paling banyak berdosa itu yang kita ini kebanyakan dalam hal agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu. Orang membuat setelantar jeliati, tidak pernah peduli dengan fakir miskin. Bahkan kata Allah, fawailul lil jelema nu sok salat eta neraka we bagianna. Ya, anu tidak pernah peduli dengan fakir, dengan ya, lamun dikesabut pautkeun mah coba kumaha sih? Fenomenanya kadang-kadang kan tahu sendiri, banyak orang yang makin rajin sholat, makin rajin pasehan. Banyak rajin berjamaah, tapi makin pelit, alias kikir. Iya. Bingkorek. Kalau mana positif? Harusnya mah makin rajin berjamaah, makin terbuka, makin barahan, makin bagus. Nah makanya alhamdulillah ulama geus ditalkin tujuannya untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang di dalam batin orang. Sasarannya jelas ya, mulai kurang dilatih batul akhbar, penyakitnya kan macam-macam. Nah dia dalam ayatnya paling loba deui latifah qalb, paling loba latifah qalb. Bahkan jak Allah, inna a'tainakal kautsar. Jadi kalau kautsar ieu lain maksudna telaga anu aya di surga. Nu kuari ieu, nu urang nikmati kesenangan, kangenahan, kenikmatan yang tanpa kita sadari, itulah yang telaga kautsar nu kuari. Masih bisa harap kok kene dahar kenang kene. Di pamajikan masih bisa kene udang kene kan? Ya udang kene kan? Kan kenikmatan di surga dunianya. Itu sarungan. Masuk disebut kubatur kan? Disebut karena surga. Itu disebut surga dunia. Jadi orang bangun fasol lili rabbika, bangun orang hubungan terus ke Allah. Jadi sholatnya tujuannya tadi membangun komunikasi terus ya. Wan harkin berkorban orang. Itu disebut makna kalimat cinta. Ya, orang ngarang ngaku-ngaku cinta ke Allah, eta ngaranna kudu loba berkorban. Aya cinta berkorban artina lain hayang menang kauntungan. Contoh orang baheula pernah ngejar-ngejar seorang wanita. Apa aja kita korbankan, materi, waktu. Kemudian kene diwirit sampai dikuasai. Biki. Ikan keinginan itu kan cinta mah pengorbanan. Padahal orang sering dibaca terus inna sholati wa nusuki. Ikan Mama Yahya wa ma lillahi rabbil tapi bohong kene bae. Ngomong mau bae ke Allah tapi jeung Allah. Tapi bodong bae. Bila dilaksanakan kebaikan susahnya minta ampun. Padahal janji itu kalau kita tidak melaksanakan sholat sunnah, hanya sholat yang wajib saja, maktuban saja, terus 5 kali janji. Apalagi kita sering melaksanakan sholat-sholat sunnah di kamanakeun jadi orang.
Teruslah muncul pas bagian tidak sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Coba pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kalau nggak ada, tapi praktek kehidupannya bodoh kan. Nah, dengan ialah orang mudah-mudahan dengan zikir tujuan tazkiyatun nafs, melatih nawa nafsu orang, membersihkan batin orang, membersihkan kalbu orang. Kadang-kadang masih banyak orang yang masih ragu tentang masalah thariqah, sah-sah baik. Apalagi sampai suuzon, wajar, tidak ada masalah karena mereka belum mengetahui. Contoh misalkan itu mangkus tuh, padahal wali Allah, misalkan, kurang gantinya, kurang wali kan tidak apa ya, kurang penghargaan orang kan, coba jadi dia kadang-kadang sebut ke orang karu-karuan ya, kita coba tuh, karena artinya, masalah, tapi lamun Allah membukakan ke diri orang, mengetahui dikasyafkan orang tua Allah bahwa nyata seorang wali Allah wajib harus kaget orang kudu menghormati dan berkhidmat kepada dia. Siap. Tapi kalau kita tidak mengetahui tidak ada masalah karena la ya'raful wali illa masalah. Ya itu ada. Kedendai wali nikah. Kurang diberani ngaku wali. Wali daya. Wali nikah. Anak udah kawin dulu, tapi udah nikah kan. Ulah wali ini. Nu paling simpel, orang sunat, orang-orang yang seuzon, apa orang-orang yang sudah berthariqah, ya kalau belum tahu ya nggak ada masalah sebetulnya. Yang paling enak saya katakan begini, kita ambil air wudu. Dalam ilmu fikih kita membersihkan najis yang ada di dalam tubuh. Caranya dengan membersihkan melalui air wudu. Itu menurut syariat. Jurusan syariat, ilmunya fikih. Ya, itu paling gampang aja. Menurut muka dua, tingkatan kedua. Menurut thariqah, jurusan thariqah ilmu ngaranna tasawuf. Orang nggak bersihkan, orang ngalah wudhu ya. Kita mengambil wudhu itu tujuannya apa? Membersihkan najis yang ada di kalbu. Paham? Enak kan? Jadi tidak ada benturan kan? Yang ketiga, jurusannya hakikat. Ilmunya namanya tahap. Kalau kita mau menghadap kepada Allah, zahir kita harus suci, batin pun harus suci. Benar kan? Gampang kan? Sesuatu istimewanya santai, biasa banget sebetulnya memang. Cuma karena pandangan di masyarakat seperti itu. Padahal tidak seperti itu, biasa banget. Ma'rifatah, kita lebih mengenal lagi kepada. Jadi antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat itu berkesinambungan.
paling udah berhakikat tidak bersyariat. Bohong. Tidak akan timbul hakikat kalau kita tidak bersyariat. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita bersyariat tapi tidak berhakikat, kosong. Syariat. Urasan. Akan serasa urasan semua. Aduh, diiskal. Nah, disinilah yang disebut hanya mengenal zon atau rasa. Makanya banyak orang yang nanya-nanya, sebetulnya di sini ilmu begini mah bukan untuk bertanya, tapi lebih kepada praktek. Setelah praktek baru dia akan merasakan, oh paling gitu, lain di bekas. Paling saya ngerasa, ininya, Masih ada datang kopi. Ya, jadi yang merasakan pun kita. Dan yang kedua, kalau kita mempunyai pengalaman spiritual, kalau dalam bahasa pengalaman gaib lah, jangan gampang diceritakan kepada yang lain, tanya kepada ahli. Karena biarpun kita sama gurunya, sama amalannya, pasti berbeda pengalaman. Jadi jangan sembarangan cerita. Kalau suatu saat Allah membukakan inkisyaful qalbinya, jangan gampang diubah. Eta mah aya maklumat apa? Kalau seorang salik, nah udah salik ya. Kalau seorang murid atau salik, Allah bukakan, Allah kasyafkan dirinya, jangan suka banyak ngomong ya. Kalau bertanya pun tanya kepada ahlinya. Kalau kita sembarang bicara terhadap orang lain, mesti disebutkan ada otoriko sekadar ngomong gitu, udah akal dan tengah hati ku batu. Kan timunnya bersusun kan? Kamu tengah hayal bukan? Kan gitu. Ya, makanya hati-hati. Apalagi di kehidupan masyarakat kan susah, baju berbagai macam cara berpikirnya, tabiatnya, wataknya, adatnya dan budayanya juga berbeda. Tidak semua sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Ya Allah, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit syak atau sangka, maka bertambah kotor di atas kotor, serta mereka meninggal dunia dalam kekafiran. Mana orang yang sudah bertoriko, terusnya kalau dikir amal ke saya, ingat ditambah amalkan yang sungguh-sungguh, nanti kita yang merasakan. Jadi beda-beda. Ada orang yang langsung ditahui langsung kaya dalam keadaan janda kaya, bos. Kalau ucapkan seorang fana kaya, bos. Pokoknya nanti kalau kita sering mendawamkan, mewajibkan diri kita setiap pada sholat wajib, misalkan satu yang kita rubah kebiasaan kita di atas begitu, insya Allah kerasa. Bukan orang lain kerasa, kita yang kerasa beda. Maksudnya nanti kita lebih paham tentang kehidupan. Jadi itu gampang menjadi hati. Kajian kebetulannya sedih caci maki gitu, tidak tersinggung, dipuji, tergede irung. Kalau mana gitu kan? Secara psikologisnya seperti ini. Kalau orang dihina, pasti banyaknya marah.
Kalau orang dipuji pasti akan mekar itu, tersanjung. Nah nanti ke depannya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengamalkan zikirnya, pujian, hinaan pun sama saja begini. Karena pujian wajibnya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Kata Allah, alhamdulillah ma. Terus kata Allah kalau mencurahkan surat Sami Allah liman hamidah bil samawati wal pujian bagi Allah. Jadi bentuk cacian hina pun kalau kita tidak seperti itu, apa yang ngerasa sakit hati? Kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak melakukan apa? Jadi kita belajar dari hal-hal yang seperti itu. Misalkan orang difitnah atau hal-hal apa, biarkan saja. Malah kalau bisa seperti itu bagus. Kenapa? Minimal ada keseimbangan dalam hidup. Kalau kita selalu dipuji terus sama orang, kita akan lalai. Paling benar, ngerasa paling benar. Tidak ada yang menegur, mendamping. Kenapa? Sampai meninggalnya kanjeng Nabi tidak pernah berbuat salah, karena terus dibimbing, terus diawasi oleh malaikat Jibril. Kalau kita kan manusia biasa, tidak mungkin dikawal oleh Jibril. Nah orang-orang yang menghina kita lah, kita angkat Jibril kita. Kalau kita dihina, kita kan nanti, ya, paham? Jadi anggap orang itulah Jibril, anu menghina segala macam. Ya, kalau ada seperti itu kan berarti hidup kita akan hati-hati dan selalu akan introspeksi. Karena di masyarakat susah. Ada yang beli mobil, bilang apa sih? Paling kita kredit, paling kita perlu lagi dicopot dari. Seperti itu kebanyakan yang di masyarakat seperti itu. Bukannya gembira, tetangganya beli mobil, malah positif bahasa. Harusnya kan dia ikut merasakan senang. Suatu saat dia butuh, dia bisa pinjam kan? Iya benar. Paling kredit, paling kita pulangnya dicopot ke bank dulu. Dan itulah yang di masyarakat. Karena makanya hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'u linnas berat. Eta makom tinggi jasa. Kalau sudah tidak melihat lagi golongannya. Ya, di luar muslim pun kalau memang itu mereka membutuhkan pertolongan, tolongan orang. Jangankan muslim, non muslim pun tolongan orang. Karena terjemahnya adalah linnas, lainil muslimin. Semua manusia, etnis, budaya, negara mana, tolongan orang. Karena Allah sudah mengatakan wa qad karrama bani Allah geus ngamuliakeun semua keturunan Bani Adam ya. Allah geus mul. Lamun waktu karo Bani Adam bisa keturunan Adam. Berarti kan sahabat dekat etnis Cina, orang Barat, orang Eropa, Afrika sekalipun membutuhkan pertolongan kurang tolong. Ieu jelema misalkan contoh. Kalau di air minta tolong. Orang mana sih? Orang anu. Mau jadi. Selesai. Sampai seperti itu bertanya terus kan. Goblok ya. Mana rasa kemanusiaan itu? Kan orang kadang-kadang kok gitu. Namun lain kelompok kurang. Jangankan musik kelompok ke orang. Beda kelompok ke orang. Kayak sama-sama musik beda kelompok. Cuek. Sebuah konon, tapi kelompok kurang kan gitu loh. Tidak seperti itu. Kanjeng Nabi mah, katanya kan kanjeng Nabi mah rahmatan lil semua. Nah ini dia di sini ya penyakit sok suzon aja kebantu. Makanya perbanyak zikirnya.
Karena salah satu zikir itu menghilangkan suudzon terhadap orang lain. Penting gitu. Kadang-kadang kan metode-metode memang banyak cara. Tapi dari zaman Kanjeng Nabi sampai ketua Syaikhul Qadir sampai sekarang, inilah cara yang paling gampang, yang paling ampuh. Kalau kita membuka semua ulama pasti bertoriko. Memang toriko mereka, tapi tidak diumumkan untuk umum. Karena situ ada bagiannya masing-masing. Kecuali seorang yang mursyid. Kalau mursyid wajib menyampaikan kepada orang lain. Berbeda Nabi dan Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu. Tapi seorang Rasul wajib menyampaikan. Ya. Nah, di sini kita disebutnya salik. Pekerjaan kita, zikir kita, khotaman kita, manakib kita disebutnya suluk. Ya, salik orangnya, ya, suluk pekerjaan. Ada disebut murid, ada yang disebut murad. Orang sebutnya murid. Dipikahayangku Allah makanya dengan kerja keras. Jika sholat terus kurang gaul supaya dipikahayangku Allah. Namun kelas 1 Syaikhul Qadir, Tuan Syabu Hasan Asazili itu masuk dalam kategori murid, orang yang diinginkan oleh aja orang hubungi susah. Ini bahasa gitu. Ana uridu anta uridu fa'alu lima. Kayaknya kurang hayang sih, hayang tetap baik macam Allah fa'alu lima. Itu bisa kalau begitu. Kata Allah wa zaru zahirul isma wa batinah. Oleh karena itu hapuslah dosa yang lahir maupun yang batin. Inilah fungsi zikir la ilaha illallah itu menghapus dosa zahir dan menghapus dosa batin. La ilaha illallah itu kalimat sayyidul istighfar. Inilah kalimat istighfar. Kalimatul ikhlas, kalimat syukur, kalimat segala kaitan la ilaha. Kalau yang belum tahu kan paling dibaca la ilaha illallah tahlilah doang kan ya. Tahlil tadi lama cuma doang. Mata apa mana perlu darah macam guna awat. Udah kaitan kita tahlilan dia. Sikat kau ibadah aja. Awas yang orang bilang nih. Cuma apa yang ada. Tapi lamun tina orang geus ditalkinkan zikir mual halayang gitu. Karena syarat kita berzikir mata dipejamkan. Ya, dan ada yang dituju. Latifah yang tujuh di dalam tubuh kita tuju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tujuh. Afa nafsi nartiko kulli jasad. Latifatul khofi, latifatul silat, ya, latifatul ruh, latifatul silat, latifatul hamdi. Etang besi bukos itu hatena ge batinnya pun, kolbunya pun sibuk dengan zikir maudzat, zikir khofi. Kalau mereka berketuk sumber ngomong ke kompo karena ini hilupkeun hate mah, ya. Terus terus ke ngaji, ke sholat apa, ke ngaji apa, ke ngisi ngejet
Kurang gantinya rahasiakan paling meninggal. Oh malam sholat. Apakah kita dalam keadaan banyak orang meninggal? Apa orang ganti luhur bertempat majikan? Kan tidak tahu semua rahasia. Dan kita tidak bisa minta. Ayo misalkan saya pengen mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, ya nggak bisa. Semua juga sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita bisa minta begitu mah, saya protes ke Allah. Waktu lahir, saya minta request ke Allah, minta dilahirkan di perut paling rendah saya ikutin misalkan. Itu yang request orang kita bisa pilih mah. Bisa pilih deh karena orang yang paling bagus kan itu bisa pilih. Jadi mana kehendak kurang teh kayak orang gak bisa orang. Makanya itulah makna la ilaha illallah, makna la haula wala quwwata illa billah. Semua Allah anugerah kehendak fa'alu lima yurid. Kemana yang paling enak? Yang paling enak ya udah kita serahkan hidup kita mati kita kepada Allah. Terserah Allah memberikan terbaik untuk diri kita. Yang menyebabkan orang tidak bahagia salah satunya. Jadi bahagia namun iya namanya bahagia itu. Jadi bukan hanya orang miskin dan bukan itu milik orang lain. Kalau menurut hawa nafsu kita, pasti orang bahagia itu orang yang kaya, baik kan? Kalau dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, kehendak Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah, indah, bahagia. Yang menyebabkan orang miskin tidak bahagia kenapa? Karena dia mungkir dari keputusan protes. Mau naik susah, kita mengenyana susah. Tidak pernah mau bersyukur. Tapi kalau si miskin mau menerima apa yang diinginkan oleh Allah, yang ada pasti bahagia karena menerima keinginan. Begitu juga orang yang banyak uang. Orang kaya bahasanya. Orang kaya biasa lupa bilang kategorinya hubud dunia. Itu tidak akan pernah bahagia. Karena tidak ada puas. Terus buat dokter ejet bareng ngomongnya geus boga emas satu ladang ieu emas kawin hayang berbeda orang minum cair laut. Semakin banyak yang kita minum, semakin haus. Kalau kita mempunyai hubud ya. Sama saja kalau orang miskin tapi hubudnya dia pada banyak. Nuainan balangsak bae susah bae. Yang enak itu mau orang kaya ataupun orang miskin, dia menerima apa yang diinginkan oleh Allah, tidak. Apalagi orang kaya, kehilangannya pun tidak bersedih karena dia meyakini bahwa itu titipan dari yang ngerasa yang menyebabkan kita sakit karena kita mempunyai rasa kita bukan aing. Tapi kalau kita tidak merasa itu punya kita, semuanya mutlak punya Allah, tidak akan sakit hati. Ibu kali ngetem motor sampai stres sama bulan-bulan. Apalagi sampai anak meninggal. Luar biasa. Yang menyebabkan sedihnya diri dia. Karena dia memiliki, punya rasa memiliki ibu anak. Makanya sedihnya luar biasa. Kalau sedih sesaat wajar. Manusiawi bahasanya. Soalnya Kanjeng Nabi pun pernah bersedih pada waktu Siti Khadijah meninggal, dia pernah bersedih.
bukan masalah bersedih kehilangannya, tapi dia mengingat jasa besarnya Siti Khadijah. Bukan karena kematiannya yang dia sedihkan. Kalau kematiannya lain, buka-buka Allah hak dia. Lu siapa? Siapa lu? Pernah saya cerita waktu masalah kehilangan motor. Abang Odon naik motor ke Indomaret, beli rokok, belaku, yang beli ke Madura, malah beli ke Indo, yang beli kopi susu, kan kopi susu. Pakai sendal ya. Pakai sendal. Assalamualaikum nih. Sendal gitu, pacar masjid. Pas begitu bayar ke kasir, setelah bayar di kasir, dia keluar, dilihat motornya hilang. Langsung kan doi ngamuk. Motor aing ke mana? Ngamuk dia sampai pingsan budang di pingsan dari sampai seperti itu. Karena dia merasa motor itu punya kuat. Coba lalu menelengin si Lopi. Kokos aja enggak? Pakailah metode kos gitu. Mual kan menjadi hati kan, mual ini kan, mau kosodan kan, mau sampai pingsan kan, mau sampai ngamuk kan, karena motor sih, ini motor kurang. Nah, kurang dirubah posisi. Bahwa motor itu pun punya Allah, bukan punya kita. Kita sikap penerimaan batin kurang terjadi positif. Jadi no enak, indah, hidup terus berlanjut, rumah tangga terus berlanjut, gawe terus. Gara-gara kos gitu doang sampai pulang ke imam memarahan. Ayo, efeknya. Kalau dia tidak mau menerimakan, anak jadi pelampiasan, istri jadi pelan. Tapi kalau kita menerima, kamu memang ayah hakna balik dia gitu. Tapi memang hakna itu Allah itu juga. Pulang ke imam, Kak motor mana? Kok biasa be? Biasa baik. Kalau kemarin kita ngaji kayak gitu. Aku yang buka air kita buka Allah. Bukan kan ada tuh terima. Kayak gitu jadi. Dijual dulu. Kayak kawin deh. Aku yakin kata. Kita curiga ada dia kan. Curiga gantinya. Masa lu gitu cicing bae. Kali deui. Itu manajemen mall. Kos gitu. Jadi indah penerimaan. Contoh dari kita makan sate, enak kan? Enak ya? Daripada kita makan tempe lebih enak sate ya. Tapi gigi kita lagi sakit, makan sate enak nggak? Hah? Jadi yang disebut enak itu apa? Satenya? Apa rasa yang di sini? Bingung kan sih? Ternyata kayu sangenah-ngenah lagi tahun kurang kerja di untungan. Jadi di mana rasa yang enak di mana? Sedangkan yang makan tempe sehat, tidak sakit gigi, pasti enak kan? Jadi di mana rasanya coba? Bubuk kacang. Jadi yang enak itu sebetulnya gini. Yang bikin orang enak itu. Contoh si Anwar. Dia makan goreng tempe dengan nasi. Matanya melihat tempe, pikirannya membayangkan sate. Kita betul kan?
Tapi kalau kita fokus makan tempe, pikirannya ke tempe, kita menerima hati kita menerima itu tempe. Apa itu badan lapar ya? Udah lapar. Rasa tempe. Itu yang bikin enak. Jadi yang menyebabkan enak dan tidaknya apa? Bersyukur memang enak kasih nikmati. Nah, dalam keadaan hidup kita pun, dalam keadaan fakir dan miskin banyak masalah seperti ini. Hanya diilustrasikan pengalian-pengalian itu yang menyebabkan kita nyaman menghadapi hidup dan tidak mudah stres. Tidak program stres. Ya, ini padahal mah enteng sebetulnya mah. Ya, metode salah satunya yang sekarang kita terus jalankan yaitu zikir kepada Allah. Gila, semuanya muaranya dari sini. Kenapa kita harus mengikuti metode ini? Karena banyak orang-orang yang sudah lurus kepada Allah melalui metode zikir. Ulangi dulu orang anak sosorangan, nggak boleh. Setan orang lamun tidak tahu guru dan anak setan. Makanan penting apalagi dalam masalah rohani. Kayak orang pas zikir, jangan ada yang ngedongin, tapi dia tidak tampil. Tengah malam itu mobil mau dari, ayo datang. Ya, jin gorong-gorong. Aku ngaku aku malaikat Jibril. Karena dia tidak diijazah, karena dia tidak ditangkil. Aing segala Jibril sudah tangkai gitu. Aku nabi itu segala tah fungsina orang uga mursyid uga guru dia dirinya. Siapapun nanti yang datang pada waktu kita berzikir mau ngaku malaikat sekalipun jangan pernah kita berdiri. Tetap pegang gururan. Makanya sebelum kita zikir kita robitoh dulu, sambungkan rohani kita kepada guru mursyid kita itu biar dia yang membackup kita. Itulah namanya fungsinya guru mursyid yang kamil yang sempurna dan bisa menyempurnakan. Ya, apalagi dalam berzikir udah sabarangan. Udah emosi bahaya eta. Banyak kan contoh ngaku-ngaku nabi lah, ngaku segala lah. Disinilah perlunya kita bermursyid dan sering-sering meminta kepada apa? Kepada guru mursyid kita supaya kita bisa merasakan. Ya, karena dalam segala global aku sih sadar kenal bahkan di Bangka bantuan Syekh Abdul Qadir Jailani pun banyak kejadian-kejadian pada waktu perampok itu ya, seorang perampok merampok seorang pedagang, dua orang pedagang. Jangan cuma cukup menjerit doang, nyebut ngaran Tuhan Syekh Abdul Qadir. Tuhan Syekh Abdul Qadir pada waktu itu sedang mau mengambil air wudhu. Terdengar oleh telinga dia, diambil terompahnya, dilemparkan, padahal jauh jarak beda negara. Ya, beda negara. Tiba karena paek api berbuat. Itulah seorang mursyid yang mengetahui keberadaan murid-muridnya. Walaupun dia di Masyriq, mursyid yang ada di Maghrib.
dia itu mursyid dan itu di dunia. Di akhirat pun dia akan bertanggung jawab. Tuh enaknya bukan guru teh kos itu dah. Lain guru syariat, guru thariqah teh kos itu benar. Bertanggung jawab dalam dunia dan akhirat. Salah satu mangkobar Tuhan Syekh, aku tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum murid-muridku masuk ke dalam surganya. Sampai saat itu dan sampai sekarang pun Allah memberikan anugerah kepada Tuhan Syekh. Aku telah diberikan catatan untuk murid-muridku sejauh mata memandang. Ilahi kiamat. Luar biasa. Itulah seorang mursyid. Nah, yang kita ikuti sekarang pun sama. Namanya thariqahnya Qadiriyah, nisbat kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Naqsyabandiyah yang kita nisbatkan kepada Tuhan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dua thariqah. Kalau di dalam kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Ahmad Khatib Syammas bin Abdul Ghaffar, aslinya itu 5 thariqah digabungkan jadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Silahkan mengambil dari mana saja jalurnya, mau dari Suryalaya, mau dari Syekh Asnawi Jati, mau dari Petrengan Jombang, mangga di mana kan. Cuman aslinya Qadiriyah Naqsyabandiyah itu adanya di Indonesia saja. Kalau di luar terpisah masing-masing. Qadiriyah ya Qadiriyah, Naqsyabandiyah ya Naqsyabandiyah, masing-masing beda-beda. Dan apapun itu thariqahnya, pada baik Naqsyabandiyah, Maulawiyah, Abu Maulawiyah dan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi Maulawiyah, dan Al-Khalwatiyah dan Al-Khalwatiyah Mursyidna Baghla Panglima Perang Sultan Agung Tirtayasa Syekh Yusuf Al-Makassar, dan mursyid itu Al-Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Saziliyah, dan Saziliyah Abah Dimyati Kadasari, Abah Mutadiyah, yang Saziliyah mana? Tapi syaratnya jangan mengikuti karena orang punya teman sudah begini, berTKIN yang ini saja jangan. Tapi kalau kita berthariqah itu disesuaikan dengan ahwal ruhani kita masing. Tapi memang masyhurnya kalau di Indonesia yang paling banyak Qadiriyah Naqsyabandiyah, karena itu murni. Yang mengawinkan itu orang Indonesia. Syekh Ahmad Khatib orang Indonesia itu asli. Jadi kalau di kita memang terkenalnya ya itu. Jadi mau thariqah apapun silakan. Di Indonesia sekarang sudah ada 46 thariqah mu'tabarah. Ya, silahkan apa saja, yang mana saja. Nah, di sini kenapa kita bermursyid? Ya tadi untuk hal-hal yang seperti itu, dan kedua untuk tanggung jawab dunia dan akhirat. Jangankan begitu. Ada cerita Tuan Syekh Abdul Qadir. Seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah puasa, tidak pernah ngapa-ngapain, hanya melihat bekas jalan kudanya Tuan Syekh Abdul Qadir, debunya aja, itu bisa menjadikan dia masuk surga. Sebab dia bisa masuk ke dalam. Sampai ditanya pernah ketemu ulama, belum pernah. Pernah sholat, belum pernah. Terus naon bae sih di dunia. Cuman pernah doang satu saat rombongan Tuan Syekh lewat
debunya masih berterbangan. Saya pernah lihat itu aja. Debu itu bisa jadikan hujan buat dia. Bisa jadi penolong. Itulah seorang wali Allah, qutbul awliya. Gausil aqlo pakat ayat Tuhan Syekh. Jadi lihat sembarangan. Lain amalia biasa, amalia biasa mah paling manfaatnya di dunia doang, tapi bukan untuk di akhirat. Kos mah memang tidak ada apa-apanya, tapi dia akan berfungsi dunia dan akhirat. Bahkan di pertama di kitab Miftahus Sudur kata Abah, ini kan karangan Abah ya, karangan Tuan Syekh Ahmad Suhaibul Wafat Tajul Arif itu guru Syekh Rahim. Orang yang sudah ditakdir, satu, Allah akan bukakan kasyaf terhadap dirinya. Kedua, orang akan bukan oleh Allah musbitu musyahadah. Tiga, dia akan mendapatkan apa yang disebut namanya ilmu laduni. Oh, barangkali ilmu laduni ada di dirinya, dia kan bohong tapi itu. Ilmu laduni murni. Kalau nanti Allah hadiah Allah hasil istiqomah kita. Al istiqomah itu afdhalu min alfi. Coba berkenan dengan seperti itu. Ibadatul qulub afdhalu min ibadati jawari. Karena bedana zikir hobi kita sekali bandingannya sama dengan zikir la ilaha illallah 70 kali. Zikir ismujat sekali anu sarua jeung 70 kali orang zikir la ilaha hebat zikir. Karena apa seperti itu? Karena kalau kalbu kita menyebutkan nama ismuzat itu, semua urat saraf jutaan dalam tubuh kita itu sama ikut nanti kedepannya kita pasal buka rokokahnya. Rokokah zikir orang 100.000. Zikir hobina mulai rasakan mulai dari ujung kaki jempol terus. Nah, masih itu kan. Wih, sedikit. Kamu tuh ya? 11 sih. Iya, 10. Siap dah. Belum pagi doang. Terus sampai jam subuh. Jadi di sini ketahuilah olehmu bahwa tiap-tiap orang yang tidak mempunyai syekh atau mursyid ya, yang memberi petunjuk kepada jalan keluar dari sifat-sifat tersebut, maka dia dianggap maksiat bagi Allah dan Rasul. Luar biasa. Kalau kita tidak mempunyai guru mursyid, maka dianggapnya maksiat. Luar biasa. Karena kadang global yang tidak sadar penyakit-penyakit batin orang ya. Padahal kronis. Ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu wallahu a'lam bishawab.